Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 chapter 449 chapter 449 Evolusi Bintang. Su Xiaoyan mengangkat staf Starwell-nya yang bersinar tinggi ke udara. Cahaya bintang meledakkannya, memandikan seluruh arena dengan kecemerlangannya. Daun bambu menyebar menjadi ketiadaan di bawah cahaya bintang, hanya menyisakan 7 daun emas yang melayang di udara tanpa bergerak. Gelombang cahaya bintang menyapu Xiao Tiantian, Ye Zishu, Han Yuchang, dan Gu Tianming, yang diikat oleh Gold Song, memanggil cahaya keemasan dari tubuh mereka. Mereka semua jatuh ke tanah, kekuatan mereka terkuras habis. Tiba-tiba, dunia menjadi emas. Su Xiaoyan berdiri tegak, cahaya bintang menari di sekelilingnya seolah-olah dia adalah dewi yang diturunkan. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Sebuah merek yang mirip dengan Starwell muncul di dahinya. Cahaya bintang yang menari-nari berubah menjadi cahaya lembut. Mereka telah menemukan tuan mereka. Dia melayang ke udara saat cahaya bintang menerobos ke arahnya. Semua sirkuit di observatorium menyala, bintang-bintang di langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka semua bergegas untuk memberikan energi bintang mereka padanya. Tang Wulin melepaskan diri dari bentuk bolanya dan berdiri untuk menikmati tontonan itu. Dia ternganga melihat apa yang dilihatnya, kegembiraan membanjiri hatinya. Bahkan dalam keheranannya, dia tidak lupa untuk mengambil beberapa langkah ke depan dan menyelesaikan menahan Xiao Tiantian, melemparkan seutas rumput biru untuk menangkap Ye Zishu yang jatuh juga. Xie terpisah dari Han Yuchang yang jatuh sebelum mereka jatuh ke tanah, lalu mendarat dengan bulungan untuk mencegah cedera. Dia berdiri dan menatap Su Xiaoyan, terpesona oleh pemandangan magisnya. Semua orang bisa tahu dari auranya bahwa dia sedang bertransformasi pada tingkat fundamental. Ini adalah evolusi jiwa bela diri. Hanya evolusi jiwa yang dapat menghasilkan fluktuasi energi yang begitu kuat dan pemandangan seperti itu. Dari apa yang bisa mereka katakan juga, ini adalah evolusi yang lebih baik. Li Zilong menatap dengan kaget, benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Pada kenyataannya, bahkan jika Su Xiaoyan tidak bertindak, kemenangan akan menjadi milik mereka. Baik serangan Xiao Tiantian atau serangan spiritual Han Yuchang dapat menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Dalam hal kemampuan untuk menerima pukulan, Tang Wulin tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari semuanya. Setelah menerima serangan Yuanen Yehui secara langsung, ini bukan apa-apa. Tim Ski Order Star Ocean Academy diisi dengan murid-murid yang luar biasa dan kuat semua dengan 4 cincin jiwa, tapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Yuanen Yehui. Perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang sekecil satu level. Jika dia hadir, dia akan mampu mengalahkan seluruh tim mereka sendirian. Tang Wulin hanya berhati-hati tentang observatorium itu sendiri. Dia tidak membayangkan bahwa itu benar-benar akan membantu mereka, dan bahkan mengembangkan jiwa bela diri Su Xiaoyan. Ye Xinglan muncul kembali di udara dalam sekejap cahaya. Cahaya keemasan memancar darinya saat dia menikmati cahaya bintang, pedang Stargotnya bersinar dengan cemerlang. Dia juga menyerap energi bintang. Dibandingkan dengan Su Xiaoyan, bagaimanapun, dia menyerap jauh lebih sedikit. Dia dengan lembut turun ke tanah lalu segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Peluang hanya mengetuk sekali, dan sebagai siswa Akademi Shrek, dia tahu untuk tidak membiarkan peluang lepas dari tangannya. Aura emas dari siswa Akademi Ski Order Star Ocean Academy secara bertahap menghilang dan kemampuan mereka kembali normal. Mereka semua menatap kaget pada pemandangan di depan mereka. Mereka semua mengerti bahwa tidak perlu melanjutkan pertempuran. Pemenang sudah ditentukan sejak lama. Tang Wulin berjalan ke Li Zilong dengan langkah cepat, dan berkata dengan suara berbisik, "Senior, bagaimana menurutmu?" Li Zilong tersentak dari linglung. Apakah jiwa bela dirinya memiliki hubungan dengan bintang? Tang Wulin mengangguk. Li Zilong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saya belum pernah melihat orang yang memiliki koneksi kuat dengan energi bintang sebelumnya. Ini benar-benar hanya... Dia ingin mengatakan bahwa akan sangat fantastis jika dia adalah bagian dari akademinya, tapi menahan lidahnya. Setelah bertahun-tahun di Ski Order Star Ocean Academy, dia mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang observatorium. Jelas bahwa Su Xiaoyan akan tumbuh lebih kuat dengan pesat berkat baptisan cahaya bintang ini. Dia tidak bisa menjadi apapun kecuali seorang jenius.
Jika dia adalah salah satu muridnya, maka Akademi Ski Order Star Ocean bisa maju ke level berikutnya. Sial baginya, dia berasal dari Akademi Shrek. Senior, bisakah saya meminta Anda untuk tidak mematikan observatorium? Xiaoyan, dia kata-kata Tang Wulin menghilang saat dia melirik ke arah Su Xiaoyan. Tentu saja, Li Zilong menyela. Dia mungkin bukan murid akademi saya, tapi apa yang dia alami sekarang juga merupakan data berharga bagi kami. Kami akan merekam apa yang terjadi untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana energi bintang dapat digunakan. Jangan khawatir, energi bintang tidak terbatas. Tidak ada salahnya membiarkan dia menyerap sebanyak yang dia inginkan. Dia berpaling ke 6 muridnya. Anda sebaiknya memperhatikan dan fokus untuk merasakan apa yang terjadi dengan energi bintang. Lakukan yang terbaik untuk memahami rahasianya. Iya, Xiao Tiantian menjawab menggantikan rekan satu timnya. Setelah kekalahan mereka tidak dalam kondisi terbaik. Sebagai generasi jenius di Ski Order Star Ocean Academy, mereka adalah kelompok yang sombong. Mereka pasti akan mencapai 6 deringan pada saat mereka menginjak usia 20, dan 3 diantaranya adalah tipe kontrol ahli. Mereka mendominasi semua turnamen dan kompetisi di sekitar kota Ski Order. Xiao Tiantian bersinar sangat cerah dengan jiwa bela diri Raja Iblisnya yang perkasa. Namun hari ini mereka telah kalah dari anak-anak dari Akademi Shrek yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah dari mereka dan tidak ada satupun tipe terbang. Itu adalah kekalahan telak. Kesenjangan di antara mereka berada pada tingkat yang sangat mendasar sehingga tidak bisa dijembatani. Harga diri mereka telah menjadi yang utama. Su Xiaoyan terus menyerap energi bintang selama lebih dari 1 jam sebelum dia perlahan turun ke tanah. Seluruh tubuhnya tertutup bintik-bintik cahaya. Tang Wulin menghitungnya, total 365. Su Xiaoyan duduk bersila. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya menurut metode surga misterius. 365 titik cahaya yang berkelap-kelip samar-samar berdenyut dengan kehidupan saat tongkatnya melayang tegak di udara. Itu berubah dari biru menjadi emas, Starwheel di puncak mengosongkan menjadi merek yang mengingatkan pada bintang-bintang. Hanya dengan melihatnya, rasanya seperti mengintip ke hamparan luas langit berbintang. Jiwa bela dirinya telah berevolusi, aspek Starwheel menguat. Fluktuasi kekuatan jiwanya tidak tumbuh lebih kuat, tetapi mereka telah tumbuh dalam kemurnian. Cahaya bintang telah menembus tubuhnya, memurnikan dan memurnikannya. Su Xiaoyan selalu menjadi anggota terlemah di timnya, hanya mampu berkontribusi secara signifikan di malam hari dengan Starwheel Sackless-nya. Tapi dia berbeda sekarang. Saat bintang-bintang di observatorium secara bertahap meredup dan kembali normal, Su Xiaoyan selesai menyerap sisa cahaya bintang yang tersisa di sekelilingnya. Wajah cantiknya sekarang memiliki kilau yang mempesona, hampir sampai berkilau. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan membuka matanya. Ketika tatapan penasaran semua orang menyambutnya, dia segera tersipu merah. Soul Land 3 Chapter 450. Chapter 450 Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran, bagaimana perasaanmu? Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. Hebat, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Setelah menerima ekspresinya, Tang Wulin memahami makna di balik kata-katanya. Ini bukan tempat untuk bicara. Senior, maaf telah merepotkanmu hari ini. Xiaoyan baik-baik saja sekarang, jadi kita pergi saja, kata Tang Wulin kepada Li Zilong. Adik perempuan, kata Li Zilong, berpaling ke Su Xiaoyan. Transformasi Anda sangat menarik. Kami merekam edit untuk tujuan penelitian. Maukah Anda memberi saya informasi kontak Anda sehingga kami dapat mendiskusikan temuan apapun yang kami miliki di masa mendatang? Baik, setelah mendapatkan begitu banyak dari pertemuan itu, Su Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Tetap saja, dia tidak akan dapat menghubunginya sampai dia kembali ke Akademi Shrek, melihat bahwa dia telah meninggalkan komunikatornya. Mereka berjingkat-jingkat melewati gerbang Ski Order Star Ocean Academy dan melompat ke dalam mobil usang mereka. Xie menyalakan kunci kontak, mengemudi ke kota berikutnya tanpa bergantung pada peta. Pertandingan kami dengan akademi lokal berjalan cukup baik, kata Tang Wulin. Kami juga belajar banyak. Mari lakukan hal yang sama di kota berikutnya, tetapi kali ini lebih bijaksana. Gu Yue meliriknya. Akankah kita seberuntung itu di kota berikutnya? Benar-benar membantu untuk bertemu dengan alumni Shrek di sana. Tang Wulin menyeringai dan memasukkan tangan ke dalam saku, mengambil selembar kertas. Akademi Shrek adalah akademi terhebat di benua ini, jadi siapa yang tidak ingin mempekerjakan alumni kami? Sebelum kami pergi, saya meminta Li Senior untuk memberi saya daftar alumni di berbagai akademi dan informasi kontak mereka.
Dengan daftar ini, kita bisa menelepon dulu untuk mengatur pertandingan formal. Itu berhasil, Gu Yue menatapnya, menganga. Apakah ini rencanamu sejak awal, Kapten? Su Xiaoyan praktis berbinar. Saya suka. Kita seharusnya melakukan ini dari awal. Tang Wulin berseri-seri. Antusiasmenya menular. Xiaoyan, jiwa bela dirimu berevolusi, kan? Bagaimana perasaanmu? Su Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke tempat lain, tatapan termenung ke matanya. Ya, benar. Saya masih tidak percaya jumlah energi bintang yang mereka miliki di sana. Pada awalnya, saya tidak dapat memahami apa yang terjadi, tetapi setelah beberapa saat saya menyadari bahwa energi bintang menyatu dengan jiwa bela diri saya dan menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Saya kira Anda bisa menyebutnya sebagai kebangkitan. Jika tebakan saya benar, maka sebelum pertandingan ini jiwa bela diri saya belum selesai menjadi dewasa. Atau mungkin Anda bisa mengatakan itu cacat, karena itulah ia memiliki kemampuan berbeda antara siang dan malam. Meskipun saya menutupi kekurangan itu saat saya berkultivasi, kenyataannya adalah itu masih ada, mengintai. Itu akan mempengaruhi saya di masa depan. Dengan menyerap energi bintang, saya membersihkan kotoran jiwa bela diri saya. Jika itu masalahnya, mengapa kekuatan jiwamu tidak meningkat lebih banyak? Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan tersenyum kecut, tidak ada yang namanya makanan gratis. Cacat dalam jiwa bela diri saya terhapus, tapi begitu juga hal lain. Staf Star Will Eyes saya sekarang hanya menjadi staf bintang. Energi bintang membersihkan jiwa bela diri saya dari atribut esnya, hanya menyisakan atribut bintang. Tang Wulin menatapnya, matanya lebar. Betulkah? Jadi keterampilan jiwa atribut es Anda hilang? Su Xiaoyan mengangguk. Dan setelah staf Anda berubah, keterampilan jiwa Anda juga berubah. Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan tersenyum. Tentu saja, keuntungan saya tidak akan menutupi kerugian jika tidak. Semua keterampilan jiwa saya berkembang bersama dengan jiwa bela diri saya. Mereka tidak seperti sebelumnya. Saya akan menunjukkan kepada kalian di pertandingan berikutnya. Saya seperti kapten sekarang. Tipe kontrol serangan. Tang Wulin mengacungkan jempol padanya. Setelah transformasi, kepercayaan dirinya hampir terlihat. Dia berbalik untuk menghadapi rekan setimnya yang lain dengan jiwa bela diri atribut bintang. Xinglan, bagaimana denganmu? Kamu juga menyerap banyak energi bintang di sana. Bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan menyeringai. Jiwa bela diri saya sudah stabil untuk memulai. Energi bintang hanya membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya di peringkat 40 sekarang. Peringkat 40. Xie dan Sulizi membalik-balik kursi mereka, menatapnya dengan kaget. Sulizi berseri-seri padanya. Kakak Xinglan, selamat. Anda akhirnya di peringkat 40. Ye Xinglan membalas senyumnya dan mengangguk. Begitu dia menyatu dengan satu jiwa roh lagi untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya, dia akan menjadi leluhur jiwa. Dia adalah yang pertama dari tim mereka yang mencapai peringkat 40. Dengan keterampilan dan pedang Stargotnya yang kuat, dia akan setara dengan Yuan dan Yehui. Setelah kejutan awal, Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xie. Jangan masuk ke jalan raya dulu. Kita perlu membeli komunikator jiwa dulu. Memahami niat Tang Wulin sekaligus, Xie dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Komunikator jiwa di tangan, Tang Wulin mulai memanggil beberapa nomor. Halo, apakah Anda Senior Zhang, alumni dari Akademi Shrek? Kami adalah siswa saat ini dari Akademi Shrek. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, di kota-kota dalam daftar mereka, alumni Akademi Shrek yang bekerja di akademi lokal dengan senang hati membantu para junior mereka. Mereka semua langsung setuju untuk mengatur pertandingan untuk kelompok Tang Wulin. Selain itu, ini akan menguntungkan siswa mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa hambatan. Mereka memiliki 2 pertandingan setiap hari, dan segera mereka menyelesaikan yang ke-9. Yang tersisa hanyalah pertandingan di Bright City. Apakah Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy benar-benar tidak memiliki alumni Shrek? Bukankah mereka digolongkan sebagai salah satu akademi terbaik di benua? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Su Xiaoyan, sekali lagi memeriksa daftar alumni Akademi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Aku mendengar dari salah satu senior kita bahwa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran pernah dihancurkan, dan itu ada hubungannya dengan Shrek. Sejak itu, mereka bermusuhan dan menolak merekrut siapapun dari akademi kami. Tentu saja, tidak ada senior kita yang mau bekerja di sana. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, dendam yang disimpan Akademi Sun Moon terhadap kita sedalam biasanya. Lalu mengapa kita memilih tempat itu?
Sembur Xie. Dari apa yang saya dengar, murid mereka adalah elit dari elit. Banyak petinggi di federasi lulus dari sana. Bukankah kita harus memilih tempat lain? Senyum percaya diri melintas di wajah Tang Wulin, matanya cerah karena tekad. Apakah Anda lupa untuk apa latihan ini? Shrek mengambil barang-barang kami dan mengusir kami agar kami bisa belajar sebanyak mungkin. Kita tidak bisa hanya mengendur pada ujian ini. Kita perlu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Atau, Tang Wulin menatap lurus ke mata Xie. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu takut? Jeda. Kemudian, seolah sambaran petir menyambarnya, mata Xie muncul. Sambil menyeringai, dia mengacungkan jempol ke Tang Wulin. Su Xiaoyan gelisah di kursinya, energi dan kegembiraan berputar begitu erat seperti kabel yang akan putus. Ya, ayo pergi. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dalam beberapa pertandingan terakhir. Ye Xinglan mengangkat bahu. Ya, aku juga perlu pamer. Sementara itu, Gu Yue menarik perhatian Tang Wulin, menahan pandangannya. Ini pertandingan terakhir. Dia menyeringai. Tidak ada lawan yang lebih baik untuk menyelesaikan ujian mereka selain saingan lama. Mereka tidak bisa kehilangan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan poin bonus. Suara yang mengesankan dan dingin bergema di dalam mobil, membuat semua orang ketakutan. Guru Wu, Tang Wulin berteriak kaget saat dia melihat keluar jendela. Wu Zhangkong berlari di samping mobil mereka yang melaju kencang, dengan mudah menjaga kecepatan sambil mempertahankan napas yang terukur. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Guru Wu, Anda mendengar kami. Wu Zhangkong menatapnya sekilas, mengangguk. Anda semua akan mendapat kehormatan mewakili Akademi Shrek dan Anda tidak diizinkan kalah melawan mereka. Saya akan menemani Anda sebagai guru tim Anda. Dengan didampingi oleh seorang guru, tantangan mereka akan dianggap sebagai pertandingan resmi. Berapa banyak poin bonus? Tang Wulin bertanya dengan ragu-ragu. Jika menang, kalian semua akan mendapat nilai penuh ditambah 10 poin bonus masing-masing. Masing-masing dari kalian akan memiliki lebih dari 50 poin untuk disisihkan untuk teman sekelasmu. Sepakat, kata Tang Wulin. Mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka dengan begitu banyak poin tambahan. Tang Wulin telah melakukan matematika mental. 300 poin yang tersisa adalah insentif yang bagus. Hanya membayangkan berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan karena gagal dalam ujian dan diusir akan membuatnya semakin bersemangat. Namun, kata-kata Wu Zhangkong selanjutnya berfungsi sebagai ember berisi air es di atas kepala mereka. Tapi jika kalah, kalian semua gagal. Apa? Itu sangat kasar. Tang Wulin menjatuhkan rahangnya, tercengang. Kamu tidak mengerti seberapa dalam dendam antara kedua akademi kita berjalan. Jika Anda kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri dari Akademi Shrek juga, Wu Zhangkong menyatakan dengan sungguh-sungguh. Soul Land 3 Chapter 451. Chapter 451 Guru Sengit Wu. Kata-kata sadar Wu Zhangkong membuat hati Tang Wulin bergetar. Guru Wu tidak hanya bersikap keras pada kami. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Dia sangat galak, bahwa dia telah memilih Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran sebagai target terakhir mereka mulai menumbuhkan segala macam penyesalan dalam dirinya. Tanggung jawab untuk menang melawan mereka dalam pertandingan sangat membebani pundaknya. Dia mengintip melalui jendela, melewati sosok guru mereka yang elegan dan berpakaian putih. Lebih jauh ke kejauhan di mana kota itu berdiri dengan segala kemilau dan glamornya. Bright City adalah kota paling maju di benua itu. Itu terletak di barat, jantung dari wilayah itu. Keajaiban teknologi yang dipenuhi dengan pemandangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apakah itu mobil terbang? Mobil terbang tinggi, Su Xiaoyan berteriak sambil menunjuk ke langit. Xie mengangguk. Ya, yang paling disukai, mobil HAF masih dalam tahap percobaan. Bright City adalah pusat teknologi federasi dari federasi. Sepertinya proyek ini berjalan dengan baik. Lalu lintas di depan melambat. Mereka bisa melihat selusin Misha membentuk garis di pintu keluar jalan raya. Sedikit kecemasan memenuhi mata Xie. Itu bukan pos pemeriksaan identifikasi, kan? Hati mereka hampir berdetak kencang mendengar kata-katanya. Secara alami, setiap warga negara telah diberi kartu identitas logam saat lahir, tetapi kartu mereka disita untuk ujian. Wajah Tang Wulin berbinar, semuanya masuk akal. Akademi menjadikan kota cerah sebagai tujuan akhir, jadi mereka pasti tahu ini. Ini hanyalah bagian dari ujian. Tidak heran mereka mengambil ide kami juga. Jadi apa yang kita lakukan? Su Lizhi bertanya.
Jika mereka gagal menunjukkan ide mereka di pos pemeriksaan, mereka pasti akan diinterogasi paling tidak. Tanggulin dan kawan-kawan mengalami buta ini, pertama kalinya mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Saat Tanggulin mengamati jalan raya, dia menyeringai. "Sie-sie, menepilah." Derit ban melengking, dan Sie-sie dengan cekatan mengarahkan mobil ke sisi jalan raya. "Apakah kita meninggalkan mobil?" Sie-sie bertanya. "Apakah menurutmu Guru Wu akan membantu kami dengan ide kami? Bukankah dia ada di samping kita beberapa saat yang lalu?" Tapi begitu Sie-sie melihat keluar jendela, kenaifan kata-katanya mengejutkannya. "Wu Zhangkong tidak bisa ditemukan." "Oh, lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Sambil mengangkat bahu, Tanggulin menoleh ke Gu Yue. Dia memastikan untuk menahan perhatian timnya yang lain sebelum berkata, "Baiklah, jadi rencananya adalah..." Mobil-mobil itu berjalan dengan susah payah ke depan dalam barisan rapi menuju pintu keluar jalan raya, yang diawaki oleh inspektur yang memeriksa ide semua orang. Dalam sekejap perak, Gu Yue menghilang dari mobil mereka. Dia muncul kembali sedetik kemudian, puluhan meter di udara tepat di atas mereka. Dia mengulurkan tangannya. Bola api raksasa ditembakkan dari telapak tangannya yang melebar dengan suara gemuruh yang menggema. Dan dia sekali lagi menghilang dalam kilatan perak. Rasanya keterlaluan bahwa benda sebesar itu, yang bahkan mengerdilkan beberapa pria dewasa tingginya, datang dari tangan seorang gadis mungil. Bola api itu bersinar seperti matahari. Itu tumbuh lebih besar saat itu melonjak tinggi ke udara, meninggalkan jejak api. Suara keras seperti itu menarik perhatian semua orang dan orang-orang yang hadir berpaling untuk mencari sumbernya. Meskipun beberapa mesia yang ditempatkan menggerakkan pendorong mereka untuk mencari Gu Yue, mayoritas dari mereka terfokus pada bola api. Sie-sie diam-diam menepi ke samping tepat saat bola api meledak. Percikan tersebar di udara seperti kembang api. Gu Yue telah memilih untuk mengorbankan kekuatan serangan untuk dampak visual yang maksimal. Mereka membuka pintu dan diam-diam keluar dari mobil. Alih-alih berlari cepat, mereka berbaur dengan kerumunan, menatap hujan bunga api dengan rasa ingin tahu. Tanggulin menyapu pandangannya ke sekeliling mereka sebelum berbisik, "Lari." Mereka berenam melompati pagar dan melesat jauh dari jalan raya. Mereka dengan sigap berlindung di balik beberapa bangunan di dekatnya. Alarm akhirnya berbunyi. Tanggulin menarik Su Lizhi. Ye Xinglan membantu Su Xiaoyan mengimbangi kecepatan mereka. Dengan bantuan dari agility subbuns dan elemen angin, mereka melaju di kota seperti citah yang sedang berburu. Setelah berlari beberapa kilometer, mereka naik bus yang menuju lebih dalam ke kota cerah. Sebagai sekelompok anak kecil, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tepat setelah Tanggulin membayar ongkos bus untuk kelompoknya, dia melihat wajah yang dikenalnya di belakang bus. Wu Zhangkong. Dia bersarang di sudut bus, memancarkan aura dingin saat dia mengintip dari balik jendela sambil berpikir keras. Tanggulin mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Bisakah kita mengunjungi Sun Moon Academy sekarang, Guru Wu? Dapatkah Anda membawa kami ke sana sehingga kami dapat menghemat waktu agar tidak tersesat?" Wu Zhangkong meliriknya. "Reaksimu cukup bagus." Tanggulin menyeringai nakal, tapi senyumannya membeku beberapa saat kemudian. "Bukankah kamu biasanya lebih hemat?" tanya Wu Zhangkong, suaranya sama tanpa ekspresi seperti biasanya. "Tidakkah sakit rasanya kehilangan dua mobil?" Ekspresi Tanggulin menjadi masam. "Tentu sakit, tapi saya tidak punya pilihan lain. Itu semua salah akademi karena membingkai ujian seperti ini." Tatapan Wu Zhangkong kembali ke jendela, pria itu tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan ringan. Kemudian dia menutup matanya dan memiringkan kepalanya ke sandaran kepala. Akademi itu terlalu kejam, Tanggulin menggerutu di dalam hatinya. Namun, sekarang setelah dia bertemu kembali dengan Wu Zhangkong, Tanggulin merasa nyaman. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti gurunya dan mereka tidak akan tersesat. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang poin lagi. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka bahwa jika mereka mengalahkan Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran, Akademi Shrek akan memberi mereka nilai penuh serta poin bonus untuk teman sekelas mereka yang lain. Tanggulin beringsut mendekati jendela di seberang jendela Wu Zhangkong. Matanya berbinar saat dia melihat pemandangan yang lewat di depannya. Arsitektur Bright City sangat berbeda dari kota Shrek. Sementara kota Shrek memproyeksikan suasana budaya klasik bercampur dengan cita rasa modernitas yang halus, kota cerah adalah hutan baja berteknologi. Pencakar langit memenuhi lanskap kota, masing-masing dengan bakat uniknya sendiri. Kota itu sangat besar, jalanan macet dan butuh 1 jam penuh sebelum mereka mencapai transfer, yang memberi mereka cukup waktu untuk jalan-jalan.
Mata Wu Zhangkong terbuka lebar saat bus berhenti. Dia bangkit dari kursinya dan bergegas keluar, 6 siswa mengikuti dari dekat. Dia membawa mereka ke terminal bus yang berbeda, ke bus yang berbeda. Mereka mengganti bus 2 kali lagi. Kota itu seperti hutan logam yang tak pernah berakhir. Meskipun kota Bright sebenarnya tidak mencakup area seluas kota Shrek, karena banyaknya gedung pencakar langit dan kepadatan penduduk, jauh lebih sulit untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak suka kota ini. Terlalu ramai dan pengap. Su Xiaoyan cemberut. Xie mengangguk. Aku juga tidak. Semuanya terburu-buru. Dan kemudian, ketika mereka berbelok di sebuah sudut di jalan-jalan sempit, mereka terhenti. Di bagian paling atas sebuah bangunan di depan mereka tergantung sebuah tanda bertuliskan Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Bangunan itu seluruhnya terbuat dari logam, dasarnya miring keluar secara bertahap untuk bergabung dengan 3 bangunan lain dalam kompleks raksasa yang terhubung. Apakah ini benar-benar Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran? Ini sangat berbeda dari Shrek. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong. Matanya menari dengan sejuta pertanyaan. Sebelum dia bisa bertanya kepada gurunya apakah mereka perlu memverifikasi identitas mereka sebelum masuk, Wu Zhangkong sudah berjalan menuju pintu masuk. Begitu dia mencapai gerbang, megafon muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia membawanya ke bibirnya. Tindakan aneh ini menyebabkan Tang Wulin melongo ke arah gurunya. Sebelum murid-muridnya bisa menghentikannya, Wu Zhangkong berteriak ke megafon, "Perhatikan siswa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua." Solen 3 Chapter 452. Chapter 452. Apakah Anda harus begitu kejam? Suara dingin Wu Zhangkong bergemuruh di seluruh area, berkat megafon jiwa. Setelah itu, dia menekan tombol pada megafon dan mendorongnya ke tangan Tang Wulin. "Guru Wu, apakah Anda harus begitu kejam?" Tang Wulin mengerang. Wu Zhangkong menatap matanya. "Apa menurutmu mendapatkan nilai penuh semudah itu?" Sebelum Tang Wulin bisa membalas, megafon itu berbunyi lagi. "Perhatikan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua." Kotoran, benda ini bahkan memiliki fungsi semacam ini. Wu Zhangkong menghilang dengan kabur, hanya menyisakan suara gemerisik di udara. Tang Wulin membenamkan wajahnya di tangannya yang bebas. "Guru Wu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memimpin kami? Kami mempercayai Anda." Saat megafon berulang untuk ketiga kalinya, Xie menatap Tang Wulin dengan tatapan ketakutan. "Kami terjebak." Su Xiaoyan menelan campuran air liur dan rasa takut. "Kami pasti telah merokok sesuatu jika kami pikir kami akan mendapatkan semua poin untuk jumlah pekerjaan yang sama. Saya ambil kembali. Ini ide yang jelek." Di sisi lain, Ye Xinglan tampak sepenuhnya berada di habitat aslinya, meletakkan buku-buku jarinya dengan mengangkat bahu. "Ayo lakukan. Jika kamu mau, aku juga akan berteriak." Tangan Su Lizhi terangkat lurus ke udara. "Saya setuju." Gu Yue mendekati Tang Wulin untuk memeriksa megafon itu. Ini tidak seperti pernyataan Guru Wu yang salah. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menghela nafas. Guru Wu seharusnya disebut Raja Perangkap. Setelah bermain-main dengan megafon, dia akhirnya menemukan tombol power, mematikan perangkat sebelum dapat mengulangi pengumuman konfrontasi untuk kelima kalinya. Namun, sudah terlambat. Dalam waktu singkat setelah megafon dinyalakan, kerumunan raksasa terbentuk di sekitar mereka. Siswa dan staf Imperial Sun Moon Academy, serta orang-orang yang lewat. Seorang pria paruh baya berambut pirang keluar dari gedung sekolah. Ekspresinya mendung ketika dia mendekati Tang Wulin, pembawa megafon. "Akademi Shrek," dia bertanya. Tang Wulin menyimpan megafon di cincin penyimpanannya dan melangkah maju. "Kami dari pelataran luar Akademi Shrek. Kelas 1. Jika Anda ingin menantang kami, biarlah. Ikuti saya," kata pria itu, menyapu pandangannya yang mengesankan melewati mereka. Tang Wulin merasa seperti semut di hadapan pria ini, auranya yang tajam mengurangi keberanian apapun yang bisa dia kumpulkan. "Sekarang semuanya, cepatlah. Jika Anda ingin tahu hasil pertandingan, kami akan menayangkannya langsung nanti." Aura kuat pria itu tiba-tiba ditarik kembali, dan dia berbalik untuk membawa mereka ke akademi. "Itu mudah.
Tang Wulin melirik teman-temannya, hawa dingin mengalir di punggungnya. Bahwa pria itu liga di atas mereka dalam hal kekuatan terdengar jelas. Dia sepertinya berada di level yang sama dengan Wu Zhangkong. Mungkin lebih tinggi. Imperial Sun Moon Academy terkenal di seluruh benua, terkenal sebagai yang kedua setelah Akademi Shrek. Tang Wulin mulai memahami kesulitan ekstrim dari tugas yang dihasut oleh guru mereka. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan kemajuan. Tekanan sangat membebani mereka. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga Akademi Shrek. Di sudut jalan, Wu Zhangkong diam-diam memperhatikan kelompok Tang Wulin mengikuti pria itu ke halaman akademi. Ekspresinya masih sedingin es seperti biasanya, tapi sudut mulutnya berubah menjadi aneh. Ini adalah pertandingan yang akan membuat murid-muridnya marah. Saat Tang Wulin memasuki gedung sekolah, dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke pabrik berteknologi tinggi. Itu adalah dunia metal yang surrealis. Sebuah bola logam raksasa melayang di tengah aula, kekuatan jiwa berdenyut di sirkuitnya, memberi daya pada intinya. Itu menghasilkan cahaya lembut yang memenuhi seluruh aula. Meja resepsionis itu mencerminkan konglomerat besar, tidak ada jejak akademisi yang bisa ditemukan di atasnya. Itu putih berkilau, ombak bergelombang jernih di permukaannya. Apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Meja itu jelas terbuat dari logam langka dan mahal. Sayangnya, itu tidak dipalsukan dengan tangan. Jika tidak, Tang Wulin akan memiliki keinginan untuk memalsukannya kembali dan memurnikannya. Pria itu membawa mereka tanpa suara. Saat dia mendekati meja resepsionis, dua resepsionis, keduanya enak dipandang, berdiri dan membungkuk. Ada banyak orang dari berbagai usia tersebar di seluruh aula. Sebagian besar adalah siswa yang mengenakan seragam putih sempurna dari akademi mereka. Mereka menatap kelompok 6 orang Tang Wulin, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lainnya dengan penuh kebencian. Sebagian besar tempat akan menyambut orang-orang dari Akademi Shrek dengan tangan terbuka, tetapi tidak di sini. Di sini mereka adalah musuh bebuyutan. Untungnya bagi kelompok Tang Wulin, tidak semua siswa tampaknya memusuhi mereka. Tang Wulin diam-diam mengutuk di dalam hatinya saat dia memeriksa sekelilingnya. Ia hanya berharap pertandingan digelar dengan aturan yang adil. Jika tidak, jebakan yang bisa diletakkan oleh akademi yang begitu kuat bisa mematikan. Mereka memasuki lift besar yang terbuat dari logam putih bersinar yang sama dengan bagian bangunan lainnya. Tampaknya putih adalah warna kehormatan di sini. Lift naik dengan cepat tapi mulus. Pria itu diam sepanjang jalan, menyebabkan kelompok Tang Wulin bertukar pandangan ragu satu sama lain. Tidak ada yang berani berbicara untuk memecah keheningan. Di lantai 16, pintu lift terbuka. Pria itu sekali lagi memimpin mereka, kali ini ke ruang konferensi. Duduk, perintahnya. Tang Wulin sangat menyadari situasinya. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Aneh jika mereka diperlakukan dengan sopan, apalagi dengan cara mereka menyatakan tantangannya. Guru Wu, Anda benar-benar raja perangkap. Anda di sini untuk menantang kami. Pria itu bertanya dalam konfirmasi. Tang Wulin mengangguk. Kami ingin bertanding. Itu mungkin. Saya akan menyiapkan arena dan beberapa lawan untuk Anda sebentar lagi. Mereka akan menjadi lawan pada usia yang cocok untuk kalian semua. Pandangan tajamnya tertuju pada kelompok Tang Wulin. Keingintahuannya tentang usia mereka tidak terucapkan. Tang Wulin sedikit santai dan menghela nafas lega. Dia tidak takut menghadapi orang lain seusianya. Kami semua berusia sekitar 14 tahun, kata Tang Wulin. Pria itu menyipitkan matanya. Luar biasa. Murid-murid yang ada dalam pikiran saya semuanya berumur 15 tahun sebagai yang tertua. Umurmu hampir cocok. Ada dua hal yang perlu saya beritahu Anda terlebih dahulu. Nomor 1, pertandingan akan diadakan di depan seluruh akademi. Nomor 2, pertandingan akan disiarkan ke seluruh Bright City. Tang Wulin bergidik. Pertandingan pribadi tidak masalah bagi kami. Tidak perlu membuatnya jadi masalah besar, katanya penuh perhatian. Tidak, ini harus seperti ini. Jika Anda menang, itu akan memacu semua siswa kami untuk bekerja lebih keras. Jika kalah, maka kita dapat menginjak-injak reputasi Akademi Shrek. Kedua persyaratan itu tidak bisa dinegosiasikan. Seberapa dalam dendam mereka? Dia sangat galak. Sekarang jelas bagi Tang Wulin mengapa Wu Zhangkong menggunakan metode provokatif seperti itu untuk menantang Imperial Sun Moon Academy. Tampaknya dendam antara kedua akademi itu jauh lebih dalam dari yang pernah dia pikirkan. Tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Ini adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Baik, tunggu di sini.
Pria itu berdiri dan keluar dari ruang konferensi, meninggalkan kelompok Tang Wulin. Saat Gu Yue hendak berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Persiapkan dirimu, kita akan segera bertempur. Ini adalah kandang lawan mereka. Apakah ada kamera tersembunyi atau mikrofon yang memantaunya atau tidak, dia tidak tahu. Karena itu, mereka harus memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak mampu mengambil risiko jika dinding memiliki telinga. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, Gu Yue langsung memahami niatnya. Mereka berenam duduk bersila di kursi mereka dan mulai bermeditasi, menyesuaikan energi internal mereka ke kondisi puncak. Tanpa mereka ketahui, seluruh Imperial Sun Moon Academy telah beraksi untuk mempersiapkan pertandingan. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menyiapkan arena, lawan, dan iklan. Mereka tidak hanya beriklan di Bright City, tetapi di seluruh benua. Faktanya, tidak ada orang di benua yang tidak mengetahui pertandingan itu. Saluran televisi Sun Moon menyiarkan pertandingan tersebut ke setiap kota di mana mereka tersedia. Pertandingan tersebut dipromosikan dengan slogan, pertempuran jiwa master terbesar dari generasi selanjutnya. Di jalanan, Wu Zhangkong melihat layar raksasa yang terpasang di sisi gedung pencakar langit. Matanya menyipit saat dia mendengarkan pengumuman pertandingan yang berulang. Tepat pada saat itu, komunikatornya berdering. Apa yang sedang terjadi? Shen Yi bertanya dengan panik. Wu Zhangkong tetap tenang seperti biasanya. Semuanya baik-baik saja. Anak-anak itu menantang Imperial Sun Moon Academy. Saya hanya membantu sedikit menyemangati mereka. Petik 2.